ada di Bali wilayah barat. Semua itu adalah sebagai pertanggungjawaban daripada pengurus. Sepulang dari Pontianak pada hari Sabtu, kami melanjutkan pertemuan di sini. Karena hal ini merupakan pertanggungan jawab, tadi sudah diadakan evaluasi program yang harus dilaksanakan oleh anak-anak dai. Saudara, pelaksanaan adanya dai kata tadi yang hidup menjelaskan sebagai pengurus dari Pondok Pesantren Sidoarjo ada pada tahun 1961. Berarti sebelum Gunung Agung meletus. Sekarang ada pada siaga 1. Betapa tua dan sepuh yang sudah penugasan. Dan karena hal ini merupakan satu kegiatan, hendaknya kalian sebagai PJGT bersama-sama dai masuklah dalam lingkaran kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu harus dijadikan modal utama. Kira-kira Ustaz untuk memperoleh dan membuahkan dalam rangka mencetak anak soleh-solehah ini modal apa saudara? Yang sering Ustaz dan bapak-bapak dai dengarkan, kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, 1 bisafa'il qalbi, nomor 2 bi'izzati, nomor 3 bi'idasyek, nomor 4 bidu'ail walidain. Modal yang harus dikedepankan, hati harus murni li'ilahi kalimatillah. Sekalipun toh dainya sudah kasih kami bisyarat, itu hal sampingan yang tak ada guna dan tak ada arti dibanding dengan keabadian pengabdian Anda. Harus ikhlas. Nomor 2 bi'izzati, apa yang dikonsumsi oleh putra putri kita itu harus yang halal. Kita akan sudah dengarkan man akalal halal po'ak jawarihu sya'at apa. Barang siapa yang rajin mengkonsumsi barang yang halal, sujud badan mulai dari ujung rambut sampai ke telapak kaki, akan mudah untuk dipemandu melakukan hal-hal yang baik. Tapi man akalal haram masuk jawarihu sya'at. Nomor 2 bi'idasyek, apapun yang sudah menjadi kriteria penugasan, saya pesan kepada anak-anakku, karena Anda jauh dari Jawa menuju sini, bukan hanya sebatas ingin tahu seperti apa Pulau Dewata, tidak, tapi juga punya makna dan arti berjuang. Kalaulah kiai melarang, hendaknya engkau jadikan satu modal untuk mengangkat derajat martabat itu anak jadi soleh-soleh. Terakhir, birrul walidain, doa ayah ibu. Tapi insya Allah lewat perilaku seorang dai, sawabun lil walidin min waladi amali soleh. Sawabun da'ani abi amna, ayah ibu akan tetap Allah beri pahala lewat perilaku seorang anak yang baik. Baik itu anak mendoakan ayah ataupun tidak, tetap akan punya pahala yang akan Allah transfer kepada orang tua anak. Itu pentingnya juga. Berikut saudara, dalam ikut juga melindungi dan ikut memaingi agar dai ini tetap selamat. Kami juga adakan meja komunikasi. Saya pesan kepada anak-anakku, jangan mentang-mentang karena saya sudah dewasa dan lain sebagainya, jangan. Tetap kita kembali kepada apa yang sering kita dengar. Untuk mewujudkan harapan semua itu ada pada akikatul alam, insya Allah. Apa itu di Khairul Bayar. Setelahnya nadoma wa kullu amrin bil qada'i wal qadar, begini. Jadikan modal itu. Wa khalisil qalba minal aghyari bil jiddi wal qiyami fil asari wal fikri wal dhikri ala dawami mujtaniban il adami khalisil qalba minal aghyar. Hendaknya kita tanamkan kejernihan hati dalam diri kita. Jangan yang lain-lain.
Kita akan sering dengar makananilah dhamma tasawuf seperti sudah bilang habis berapa belas sudah kiai sampai sekarang. Kata tumbuh dalam berganti kekal dan terus berkesinambungan. Tapi makanan diberilah inqota'ah manfasalah. Jadi kondisi yang banyak kalian. Jadi anak-anakku besar begitu masuk harus itulah yang diperlukan. Sebab itu tidak akan mewawancarai sering engkau melakukan, sering juga engkau melakukan apa itu yang namanya nyandek dan lain sebagainya, tinjau orang sakit dan lain sebagainya. Tidak usah kita beralasan Pak, begini saya begini, tidak usah. Tapi tampakkan kepribadian Anda. Lisanul hal absor min lisanil maqal, inilah santri. Walaupun tak dipakai oleh Anda, tapi identitas santri hendaknya tetap dijadikan lambang keabadian Anda. Bisyahidi hali wa may yaqtasim bi hadil mati wa yattaqu sunnata rasul wa la yamilu yumnata wa la yusultan bil jiddi. Modal dua, keseriusan Anda dalam mengajar. Jika bukan mainan, kira sudah gini, hendak engkau menjamah itu kertas, ambil air wudhu dan diberikan. Sudahlah bismillah berangkat. Sesampainya di kelas, andaikan toh itu ada muridnya, bacalah kalimat tauhid seperti apa yang ada di sebelah kiri. Andaikan toh menelusuri dari pintu ke pintu ataupun untuk masuk masyarakat dan sama saja lah kepada ibu-ibu, bapak-bapak atau apa membentengi itu ilmu. Kata Nabi, "Alaikum bila ilaha illallah wa istighfar fa'aksimu minhuma." Fa inna iblisa qala lakum nasu bidunubi. Dan biar tidak sampai kau diganggu oleh yang namanya syaitan ataupun iblis, bacalah kalimat tauhid. Tapi itu kata syaitan wa anda ini berusaha sebelum manusia ni ingsun bila ilaha illallah wa istighfar atau kama al-hadu bil jiddi wal qiyami fil ashan. Hendaknya kau juga seperti sebegini lah. Sebesar pondok itu gerak batin tak pernah absen. Sebulan sekali lah untuk para asal kita itu sebulan sekali setelah Jumat manis, Jumat pon. Ringan-ringan sajalah salat hajat sebisanya. Kemudian istighfar, sholawat, 11 Quran dibaca. Kemudian tawasulnya sebagai suratul Fatihah, karena suratul Fatihah itu doa. Sehingga Kiai memberikan tambahan, baca lagi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini untuk manusia mengandalkan didaktik metodik atau metodologi, kalau tak dikembalikan kepada Zat Maha Penata Pengatur susah ini. Bacalah 11 juga lagi nanti. Wal qiyami fil ashar. Masak HP menolong yang akan kau lakukan. HP itu Masya Allah Rabbi tak ada guna kira-kira untuk mengundang hidayah datang dari Allah. Saudara dengarkan, dengan mempertimbangkan dampak positif dan negatif dari penggunaan HP untuk dai, maka pengurus TMTB menetapkan 1. Dai diperbolehkan membawa HP ke tempat tugas dengan jenis HP yang tidak berkamera, hanya berfungsi melakukan dan menerima panggilan, mengirim dan menerima SMS. 2. Menitipkan itu HP kepada Bapak PJDT dan mengambilnya bila diperlukan. 3. Tidak membawa HP di waktu KBM, kegiatan belajar mengajar. Apatah lagi pakai itu di telinga itu tidak usah itu sudah. Sudah ada itu peristiwa di situ pondok. Pak Guru saya kenal. Maklum benar. Kau jual-jual daerah jalan-jalan. Ternyata Pak Guru Indonesia mana noles pas nyelentaki juga hanya ini. Nah karena mulai terkerja Pak Guru lagi, guru lain lagi, kan nisar mereka. Andaikan contoh berhadapan dengan anak TPQ harus tadi. Oleh karena itu saya kira lewat wal qiyami fil ashar itu sajalah masa rasa sekesati asal aki dan sejarahnya ada hikmah dalam kau berkomunikasi. Wal fikri mendikim dan dikir. Saya jauh dari yang namanya Sidogi menuju sini tempat saya ini SK-nya dari Kiai.
Apa yang harus aku banggakan? Allah tidak mencari ridho kiai. Zikir lagi. Jadi tasbih kena beda kalau kebaik aksesoris beda dari tangan itu no. Apa yang beda kebaik dan bilang melono. Tetapi dia perlu sekali gua. Bito tasbih gua. Dia masih kira nak aku menikasi biasanya kan tetap kontinu. Terakhir mujtaniban bisail asami. Dosa-dosa besar lah. Kita akan tahu bebas jika kita. Tak ada kiai yang mengawasi, tak ada pengurus yang ikut memantau, tak ada guru yang melihat. Tapi engkau harus tahu apa makna ihsan. Antara Allah karena kata fa'ilam takun tahu fa'inahu yarok. Menjadikan modal pengaman. Karena khawatir ada di daerah Dewata ini sejak dulu kan kita lihat anda ada itu dan kemafat Khaybar yang Quraisy masmumatan. Pernah suatu ketika setelah perang Khaybar seorang wanita membawa paha kambing yang dikasih racun diberikan kepada baginda Nabi. Tapi Nabi punya mukjizat yang namanya paha bisa bicara. Sekalipun toh satu sahabat jadi korban. Itu tempo dulu zaman jahiliyah. Lewat yang namanya era globalisasi yang makin transparansi, bukan paha kambing lagi yang harus diberikan. Jangan sekalian masa dari hari ke hari akan mengkoleksi dosa. Ilmu yang mana yang harus kita manfaatkan untuk mencetak itu anak dan untuk memberikan gambaran soleh dan soleh itu harus dipikirin juga kan. Apatah lagi saya dan saudara itu harus tahu betul niatan saya. Nomor 1 ikhlas, nomor 2 semangat, nomor 3 kira hati berkomunikasi kepada Allah, nomor berikutnya mikir dan pikir jauhilah dosa-dosa besar. Semoga apa yang dapat kami sampaikan dengan sesingkat ini merupakan modal awal untuk mencetak anak soleh solehah sampai di akhir besok. Tanggal sekali Ramadan mulai Syakban. Narik kita sekali Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sekian dan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.